Oke baik, shalom Bapak dan shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnes Patricia Melintrinusa, Prodipak Angkatan 2021. Jadi hari ini saya akan membagikan tayangan video mengenai konseling, yang dimana konseling ini bertujuan untuk menilai ujian tengah semester saya. Dan hari ini masalah yang akan saya konsulkan berjudul ketidakseimbangan antara dunia pekerjaan dan kehidupan pribadi seseorang. Di era modern ini, tekanan untuk mencapai kesuksesan dalam karir seringkali mengarah pada ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Profesional itu maksudnya karir atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Faktor-faktor seperti tuntutan pekerjaan yang tinggi, kemajuan teknologi yang memungkinkan keterhubungan yang konstan, dan budaya kerja yang kompetitif dapat menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam menetapkan batas antara kehidupan pribadi dan karir mereka. Ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan individu. Ini termasuk peningkatan stres, kelelahan fisik, dan mental seseorang. Ketidakseimbangan juga dapat menyebabkan konflik dalam hubungan interpersonal, menurunnya kualitas hubungan keluarga, dan penurunan kepuasan dalam kehidupan secara keseluruhan. Selain itu, banyak orang juga menghadapi perasaan tidak puas dalam pekerjaan atau karir mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya tantangan dalam pekerjaan, kurangnya pengakuan, penghargaan, atau apresiasi atas kontribusi mereka, atau ketidaksesuaian antara nilai-nilai pribadi dan budaya perusahaan. Perasaan tidak puas dalam pekerjaan atau karir dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental individu. Ini bisa menyebabkan penurunan motivasi, peningkatan stres, dan bahkan depresi. Selain itu, ketidakpuasan dalam pekerjaan juga dapat mengganggu kehidupan pribadi, menciptakan siklus negatif di mana stres di tempat kerja mempengaruhi kebahagiaan di rumah dan sebaliknya. Ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional serta perasaan tidak puas dalam pekerjaan atau karir menunjukkan perlunya intervensi dan dukungan melalui konseling. Individu dapat mengeksplorasi penyebab ketidakseimbangan dan ketidakpuasan mereka, mengembangkan strategi untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan juga profesional, dan menemukan solusi yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan yang lebih baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi seseorang. Dan hari ini saya akan mengkonseling seseorang yang memiliki masalah yang terkait dalam hal yang tadi saya sudah ceritakan, tentang ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan atau karir yang sedang dia lakukan. Dan seseorang ini bisa dikatakan masih muda karena dia masih berumur 19 tahun, yang dimana kalau kita ketahui bahwa di umur 19 tahun itu seharusnya dia masih mengikuti perkuliahan, masih melanjutkan studi yang bermanfaat dalam pemikiran kritis dia. Tapi mungkin karena ada persoalan atau masalah sehingga dia terpaksa untuk bekerja dan melakukan pekerjaan di umur yang masih muda. Inilah dia konseling dari saya dan seseorang yang masih berumur 19 tahun. Shalom. Shalom, Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Kak? Calvin, Umurnya? 19. 19 tahun. Oke, baik. Jadi, Kakak bisa menceritakan atau sharing masalah yang sedang dihadapi agar kita bisa sama-sama mencari solusinya mungkin untuk masalah yang sedang Kakak hadapi. Boleh Kak ceritain apa yang menjadi kebimbangan, apa yang menjadi masalah yang Kakak hadapi hari ini? Saya ceritain dari awal ya. Iya, kejadian dari awal. Jadi gini, sewaktu saya masih SMA, saya pengen lanjut kuliah, tapi karena perekonomian keluarga yang nggak memadai, memaksa saya buat harus kerja demi bisa kuliah. Nah, ketika bekerja, baru mulai banyak masalah-masalah yang muncul dalam hidup saya.
Oh baik, jadi masalah itu muncul atau terjadi ketika kakak sudah bekerja ya? Kalau boleh tahu Ya, ya. masalahnya seperti apa sih kak? Yang pastinya dari tuntutan kerja ya. Oh dari tuntutan kerja. Contoh tuntutan di dalam pekerjaan kakak itu seperti apa? Boleh sharing? Banyak waktu yang harus saya korbanin di lingkungan kerja. Jadi nggak punya waktu buat di rumah, buat keluarga. Jadi itu kayak dari masalah ya, dimana ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan kakak. Ya, Jadi kakak sulit untuk menyeimbanginya ya. ya. Karena sebagian besar waktu dipakai buat kerja. Oke. Oke, di sini aku mau kasih beberapa pertanyaan buat kakak dan berkaitan dengan masalah kakak, di mana kakak agak sulit dalam menyeimbangi kehidupan pribadi kakak dengan pekerjaan atau karir kakak. Saya izin bertanya ya kak. Boleh. Boleh. Oke, yang pertama nih kak, bagaimana kakak Kelvin mendefinisikan atau mengartikan apa sih arti dari keberhasilan dalam karir dan kehidupan pribadi? Apakah ada ketidakseimbangan antara bagaimana Anda mendefinisikan atau mengartikan keberhasilan dalam dua aspek ini? Boleh kakak jawab? Oke kakak, boleh jawab Nggak pertanyaan dapat saya. lagi. Ya. Ya, kalau menurut saya sendiri untuk keberhasilan dalam karir itu ketika saya bisa punya karir yang memadai, yang bisa menunjang kehidupan saya. Karir yang terus maju lah. Nah, kalau untuk keberhasilan dalam kehidupan pribadi itu ya paling keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga, pertemanan Terus kakak kalau berteman masalah kan? ada, ya, Ya, pertemanan kakak cukup ya, baik ya. Pertemanan kakak cukup baik. Apa baik, ketika kakak bekerja sehingga mempengaruhi pertemanan-pertemanan kakak, ada yang toksik? ya, itu pasti dari lingkungan kerja juga ada. Ada ya. Berarti itu beberapa contoh yang dimana kehidupan pribadi kakak dengan karir kakak itu tidak seimbang. Ya, Iya. Baik. Yang nomor dua, apa saja tanda-tanda ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional yang Anda alami? Profesional itu yang tadi yang karir kak, berhubungan dengan karir pekerjaan kakak. Jadi apa saja tanda-tandanya? Boleh kakak jelasin? tanda-tandanya cuma bisa dilihat dari waktu doang sih. Karena kan sebagian besar waktu dipakai buat kerja. Jadi nggak ada waktu buat orang rumah, buat keluarga, buat main sama temen juga pasti susah. Sulit ya. Jadi hanya ada waktu Buat di hari kuliah Sabtu juga Minggu pasti ya? susah. Iya, Baik. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana kakak Kelvin dapat menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan kakak dengan waktu serta perhatian yang kakak berikan kepada keluarga, teman, dan kegiatan pribadi lainnya? Bagaimana kakak menyeimbangkannya? kalau ini sih cuma masalah bagi waktu doang. Gimana kita ngatur waktu Oh, buat bagaimana kerja, kakak buat atur waktu? kuliah. Oh, jadi semuanya yang Karena kan semua ketidakseimbangan masalahnya ada itu di waktu. semuanya diarahkan mengenai waktu ya. Jadi nggak ada hal lain, Iya, hanya waktu. Jadi mengganggu ketidakseimbangan waktu kakak terkait kehidupan pribadi dengan pekerjaan kakak. Jadi semuanya itu adalah masalah waktu ya kak. iya, Sehingga kakak bingung gimana cara mengatasinya. Gitu maksud kakak mengenai waktu. iya.
Oke. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Kelvin merasa memiliki kontrol yang cukup atas waktu dan energi Anda ketika di tempat kerja? Jika tidak, apa yang menghalangi Anda untuk menetapkan batas dan mengelola waktu Anda dengan lebih efektif? Kakak merasa gak memiliki kontrol yang cukup atas waktu dan energi kakak ketika di tempat kerja? Enggak. Enggak ya. Lalu apa sih Kak yang menghalangi kakak untuk menetapkan batas serta mengelola waktu kakak dengan lebih efektif? Apa yang mempengaruhinya? Sehingga waktu itu menjadi masalah kakak terkait masalah ini. Apa yang menghalangi kakak dalam menetapkan batas serta mengelola atau memanage waktu kakak dengan lebih efektif? Apa yang menghalangi kakak? Tuntutan kerja yang Oh, lumayan dalam. disebabkan karena tuntutan kerja. Karena kan sering lembur. Jadi banyak waktu kepake lagi buat lembur kerja. ya. Sehingga itu mengganggu waktu kegiatan pribadi kakak. Ya, yang dimana harus dipakai buat keluarga malah harus dipakai buat kerja lagi. Oke. Lalu kenapa kakak bisa bertahan? Kan kalau pekerjaan itu bisa mengganggu keluarga pribadi Anda, bisa mengganggu kehidupan pribadi kakak. Kenapa kakak bisa tetap bekerja di tempat itu? Dan berarti pekerjaan yang kakak sedang lakukan ini merupakan pekerjaan. Kenapa kakak tetap bertahan di pekerjaan itu? Ini alasannya kenapa tetap ya? Iya, kenapa tetap? Karena apa yang saya kerjain sesuai sama apa yang saya dapat. Karena dari penghasilannya lumayan. Oh, penghasilannya lumayan. Tapi pekerjaan ini menjadi masalah waktu kakak ya? Ya, masalahnya cuma ada di waktu doang. Waktu doang, oke. Lalu, akan membawa stres atau tidak? Apakah pekerjaan ini membawa kakak ke masalah lebih serius seperti stres? Apakah ada harapan atau ekspektasi yang tidak realistis dari diri sendiri atau orang lain yang mungkin berkontribusi pada perasaan tidak puas dalam pekerjaan atau karir kakak? Ada gak? Ya, ini pasti ada, ini pasti ada. Apa itu kak? Boleh diceritakan? Karena sebelum kerja mikirnya ketika udah kerja nanti bisa hidup enak, bisa ngebeli semuanya. Tapi pas udah kerja emang bisa kebeli apa yang kita mau. Cuma banyak yang kita korbanin juga. Salah satunya ya waktu, Ya, semuanya momen masalah. kebersamaan di rumah. Bagaimana cara kakak untuk merencanakan dalam mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan pribadi dan profesional kakak? Bagaimana? Menurut kakak ada gak sih rencana agar keseimbangan itu tercapai? Keseimbangan, maksud dari keseimbangan itu antara kehidupan pribadi dengan kerjaan kakak. Ada gak? Ada gak kakak rencana? Rencana paling sempet sih kepengen resign. Cuma mengingat penghasilan yang dapat lumayan, saya nyari cara lain. Nggak ada cara lain? Atau mungkin kakak sedang cari pekerjaan dulu, lowongan pekerjaan. Jadi yang mungkin gajinya hampir sama,
tapi nggak sama-sama banget. Tapi pekerjaan itu nggak selalu menuntut kakak. Apakah kakak terencana seperti itu? Jadi tunggu ada pekerjaan itu, Nah, ya lu ngomong begitu cepet. nah. Kan kamu harus banyak nanya, kan kamu yang Iya udah cepetan ngomong. ngomong apa? Apakah ada rencana lain kak? Selain tadi kan kakak nggak punya rencana ya, karena ya Iya. gajinya yang lumayan besar dan dapat mencukupi kebutuhan kakak sendiri dan mungkin keluarga kakak, sehingga kakak nggak bisa untuk resign. Tapi mungkin yang mungkin menurut saya rencana yang kakak bisa ambil, kakak tetap bekerja di tempat itu tapi sambil mencari lowongan pekerjaan yang mungkin lowongan pekerjaan ini gajinya hampir sama tapi nggak sama-sama banget, nggak apa, tapi kakak sambil nyari pekerjaan atau lowongan pekerjaan tapi tetap bekerja di tempat itu dulu. Nah ketika sudah mendapatkan lowongan pekerjaan itu yang tidak terlalu menuntut kakak mengenai waktu atau manage waktu, kakak akhirnya keluar dari pekerjaan itu dan memilih pekerjaan baru yang kakak dapetin. Ya? Oke. Oke, solusinya selesai. Itu solusinya. Itu solusinya. Aku tuh. Oke, terakhir Kak, pertanyaan Ya. terakhir. Ya. Apakah kakak memiliki dukungan sosial atau pekerjaan yang mencukupi untuk membantu kakak mengatasi tantangan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi kakak? Ada gak? Nggak ada. Dukungan dari pacar kakak nggak ada? Nggak jelas dia, Kak. Kampret. Oh jadi nggak ada ya kak dukungan sosial gitu seperti keluarga Iya. yang dukung kakak. Jadi kakak apa sendiri ya kak? Iya. Oh cukup sulit ya kak kalau nggak ada dukungan karena kakak berdiri sendiri berarti. Dan keluarga atau teman-teman terdekat kakak atau pasangan kakak tidak terlalu peduli mengenai hal ini. Sehingga kakak Iya, nggak ada yang peduli. datang ke konseling untuk meminta bantuan mencari solusi apa yang kakak harus lakukan. Seperti itu? Betul. Baik, jika betul seperti itu, masalah yang kakak alami saat ini adalah masalah di mana waktu yang nggak bisa kakak berikan kepada keluarga karena sibuk dalam bekerja. Ya, betul. Dan pekerjaan, kenapa waktu ini dapat kenapa pekerjaan ini dapat mengganggu waktu kakak dalam kehidupan pribadi kakak? Alasannya karena tuntutan pekerjaan yang kakak alami di waktu kakak bekerja. Seperti itu. Apalagi ketika kakak mengalami hal seperti ini, mungkin kakak merasa bimbang atau bingung dan tidak ada yang mendukung juga, mendukung keluarga. Siapa yang mendukung kakak itu nggak ada, kayak keluarga, teman terdekat atau komunitas-komunitas yang kakak sedang apa? Komunitas yang kakak sedang ikuti. Jadi tidak ada dukungan sama sekali ya dari teman-teman terdekat kakak atau lingkungan sekitar kakak, nggak ada dukungan sama sekali. Iya. Ya seperti itu. Baik. Jadi mungkin untuk solusinya adalah yang tadi saya sudah bilang, mungkin kakak tetap bekerja di tempat pekerjaan kakak, tapi kakak sambil mencari lowongan pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu tidak menuntut lebih mengenai waktu kakak, sehingga waktu kakak tidak terbuang di dalam pekerjaan, sehingga waktu kakak tidak mengganggu sehingga waktu kakak tidak mengganggu kehidupan pribadi kakak dengan pekerjaan kakak. Nah jadi seperti itu yang solusi yang saya kasih ke kakak. Jadi kakak bisa sambil mencari lowongan pekerjaan juga, tapi tetap bekerja di tempat kakak. Tujuannya apa? Karena pekerjaan kakak kan juga
mempunyai kelebihannya. Kelebihannya adalah mendapatkan gaji yang lumayan, dan gaji yang lumayan ini juga dapat mencukupi kebutuhan kakak dan mungkin juga kebutuhan keluarga kakak. Tapi sambil bekerja di tempat ini, kakak bisa sambil mencari lowongan pekerjaan juga. Seperti itu kak. Dan untuk masalah tidak didukung, mungkin karena secara pribadi kakak orangnya pendiam, ya kan? Kakak introvert gak? Kakak introvert? Enggak. Keluar Yuri, jangan ganggu dulu. Kakak introvert gak atau ekstrovert? Enggak. Kakak introvert kan? Kakak merasa introvert, yes? Nah, mungkin karena introvert ini, jadi kakak tuh nggak mau nggak mau menceritakan hal-hal yang jadi masalah kakak ke keluarga kakak atau ke pasangan kakak atau ke komunitas rohani yang sedang kakak ikuti juga. Apa kakak pernah bercerita masalah-masalah kakak tentang hal-hal? Apa kakak pernah? Tar dulu, pelan-pelan. Apakah kakak pernah menceritakan masalah yang sekarang ini, yang sedang kakak hadapi ini, ke pasangan atau ke keluarga atau lingkungan sekitar kakak? Apakah kakak pernah? Pernah. Pernah ya? Kakak ke siapa ceritanya? Ke teman. Oke, apakah ketika kakak menceritakan hal, apakah kakak ketika menceritakan masalah yang kakak hadapi dalam hubungan ini, dalam konteks ini, dalam konteks waktu ya, ke teman kakak, teman kakak responnya seperti apa? Nggak ada respon yang baik sih, malah menyudutkan. Itu teman pekerjaan, teman di kerja kakak atau teman di luar kerja kakak? Di dalam kerja. Oh, seperti itu ya. Ya, itu mungkin salah satu di mana ketidakseimbangan ya, hubungan pertemanan di pekerjaan dan juga hubungan pertemanan di luar. Mungkin kakak bisa menceritakan masalah-masalah kakak ke komunitas-komunitas yang sedang kakak ikuti, komunitas-komunitas gereja, komunitas spiritual yang sedang kakak ikuti. Kan pasti di komunitas itu orang-orangnya di mana memiliki masalah yang sama seperti kakak. Masalah sih, bukan masalah cerita kakak yang sama, tapi kayak pergumulan atau persoalan yang sulit juga yang sama-sama dihadapi. Mungkin kakak bisa menceritakan ke situ agar komunitas-komunitas itu juga dapat mendukung kakak atau keluarga kakak juga. Pasti keluarga kakak mengerti kok masalah-masalah yang kakak hadapi atau persoalan yang kakak hadapi, sehingga ketika keluarga kakak mengerti, sehingga mereka bisa mendukung kakak mencari solusinya juga sama-sama. Jadi seperti itu ya kak. Jadi jangan takut untuk menceritakan hal apapun yang sedang kakak hadapi. Mungkin kakak bisa ceritain ke orang-orang tertentu atau orang-orang yang kakak percayain, sehingga mereka bisa memberikan solusi yang baik. Atau mungkin ketika kakak cerita masalah kakak, masalah mungkin ketika kakaknya menceritakan masalah kakak ke lingkungan sekitar, dan orang-orang lingkungan sekitar ini memiliki masalah yang sama seperti kakak. Nah, pasti mereka ini akan kasih tahu nih solusinya seperti apa. Jadi mungkin bisa dimana kakak terbuka atau jujur sedikit ke komunitas-komunitas spiritual kakak atau keluarga kakak, sehingga mereka pasti mendukung dan memahami serta mengerti apa yang sedang kakak alami. Begitu ya kak? Jadi apakah ada yang masih jadi pergumulan di pikiran kakak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Apakah kakak bisa memahami apa yang saya katakan dari awal sampai akhir? Bisa. Ya, Tapi sedikit. jadi hanya utampol lah. Jadi ya, itu salah satu solusi yang dapat saya berikan sebagai konselor kakak
dan kakak sebagai konseli saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, dalam kesimpulan yang terkait, jadi untuk kesimpulan terkait masalah ini adalah masalah ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional serta perasaan tidak puas dalam pekerjaan atau karir adalah fenomena yang kompleks dan berdampak signifikan pada kesejahteraan individu. Dalam era modern yang penuh dengan tuntutan, tekanan, dan ekspektasi, banyak orang mengalami kesulitan menemukan keseimbangan yang memadai antara tanggung jawab profesional dan kebutuhan pribadi mereka. Hal ini seringkali diikuti oleh perasaan ketidakpuasan dalam pekerjaan atau karir mereka. Faktor-faktor seperti lingkungan kerja yang kompetitif, tuntutan pekerjaan yang tinggi, dan perkembangan teknologi yang memperluas waktu kerja, semuanya berkontribusi pada ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Individu sering merasa terjebak dalam siklus di mana pekerjaan mengambil alih sebagian besar waktu dan energi mereka, meninggalkan sedikit ruang untuk kebutuhan pribadi seperti waktu bersama keluarga, teman, dan kegiatan rekreasi. Ketidakseimbangan ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental individu saja, tetapi juga berdampak pada hubungan interpersonal, kehidupan keluarga, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Perasaan tidak puas dalam pekerjaan atau karir juga bisa menjadi sumber stres yang signifikan dan dapat menyebabkan penurunan motivasi, kelelahan, dan bahkan depresi. Namun, dengan kesadaran dan upaya yang tepat, ada solusi untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah praktis seperti membuat prioritas yang jelas, mengembangkan keterampilan manajemen waktu, menetapkan batas yang sehat antara kehidupan pribadi dan profesional, serta mencari dukungan sosial. Semuanya dapat membantu individu mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hidup mereka. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan dalam aspek-aspek lain kehidupan seperti kesehatan, hubungan interpersonal, dan kegiatan yang memberi kegembiraan. Penting juga untuk diingat bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan kesabaran. Proses mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan pribadi dan profesional, serta merasa puas dalam pekerjaan atau karir adalah perjalanan yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari individu tersebut. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, individu dapat mencapai kesejahteraan yang lebih besar dan kepuasan dalam hidup mereka secara keseluruhan. Demikian dari konseling yang telah saya lakukan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.